malam semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadep Prasna Utama. Saya dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, angkatan 2023 dari Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan mengerjakan soal UTS, mata kuliah Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak Ramadhani Sanjaya sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Oke, baik. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Jadi soalnya itu adalah jika diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 30 kurang P dan penawaran dari suatu produk Q S sama dengan 3P dikurang 18 serta subsidi per unitnya yang diberikan oleh pemerintah yaitu disimbolkan dengan T, yaitu Rp4 per unit. Jadi pertanyaannya yang pertama, yang A itu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah diberikan subsidi. Yang B, berapa besar pemberian subsidi total pemerintah. Yang C, berapa besar subsidi yang didapatkan oleh konsumen dan produsen. Terus yang D, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah diberikan subsidi dalam satu diagram. Oke, kita langsung ke cara penyelesaiannya. Jadi, yang A itu keseimbangan dan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. Jadi, keseimbangan terjadi pada saat QD sama dengan QS, yaitu 30 dikurang P sama dengan 3P dikurang 18. Terus, karena ini dirubah posisi, 18 yang keturun sini, maka jadi 30 plus 18 sama dengan 3P plus P. 30 ditambah 18 hasilnya 48 sama dengan P. P ini jadi kita jadiin ke PE, jadi 48 dibagi 4 itu sama dengan 12. Terus kita substitusikan PE ke QD, jadi 30 dikurang 12 yaitu sama dengan 18. Jadi ini keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu adalah 18. Nah, yang setelah subsidi terus ditambahkan T tadi, T-nya sebesar Rp4. Substitusi mengubah fungsi penawaran. Harga yang diterima oleh produsen menjadi lebih murah sehingga produksi penawaran baru QST adalah. Jadi QST-nya yaitu 3 dalam kurung P plus 4. 4 tadi itu T-nya dikurang 18. Nah, terus 3P plus 12. 12 tadi nih hasil dari 48 dikurang dibagi 4 tadi 12 yaitu 3P di plus 14 terus dikurang 18. Terus kita jadikan ke QST yaitu sama dengan 3P dikurang 6. Nah, kemudian keseimbangan baru QD ke QST-nya 30P sama dengan 3P dikurang 6. Kemudian kita rubah posisi 6-nya jadi plus 30 ini maka jadi plus ya. Jadi 30 ini di sini tadi min terus pindah ke bawah jadi ke bawah yaitu jadi plus. Jadi 30 plus 6 sama dengan 3P plus P. 30 plus 6 sama dengan 36 sama dengan P, kita jadikan P ET yaitu 36 dibagi 4 sama dengan 9. Terus substitusi ke PET ke QD yaitu 30 dikurang 9 sama dengan 21. Ya, itu mungkin itu. Jadi keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi itu ialah 18, 21 dan 18. 18-nya yang sebelum subsidi, terus yang 21 itu sesudah subsidi. Nah, terus yang soal B. Soal B tadi
Berapa besar pemberian subsidi total oleh pemerintah? Nah, untuk mencari berapa besar total subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yaitulah rumusnya S, yaitu subsidi. Itu KIT dikali T. Tadi KIT-nya kita dapat di angka 21, kemudian kita kalikan 4. Jadi subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 21 dikali 4, ialah 84. Kemudian yang C, soalnya, berapa besar subsidi yang didapatkan oleh konsumen dan produsen? Nah, subsidi konsumen itu adalah simbolnya SK, selisih harga sebelum dan sesudah subsidi. Jadi total SK ini yaitu 12 dikurang 9 tadi, hasilnya 3. Jadi harga selisihnya 3 per unit. Kemudian kita totalin jadi 21 dikali 3 sama dengan 63. Ini yang subsidi untuk konsumen. Kemudian yang subsidi untuk produsen ialah sisa dari total subsidi per unit, yaitu SP sama dengan T dikurang SK. T tadi itu apa tadi? Yang subsidi yang diberikan pemerintah per unitnya. Simbolkan T jadi 4 dikurang 3 sama dengan 1 unit. Kemudian total SP-nya atau subsidi produsennya adalah 21 dikali 1 sama dengan 21. Nah, kemudian ini grafiknya. Ini kuantitinya di 18. Nah, kurang lebih seperti ini guys untuk soal yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu produk tertentu berikut ini, ialah P sama dengan 100 dikurang 2Q. Terus pertanyaannya, yang A carilah fungsi penerimaan total TR. Terus yang B carilah fungsi penerimaan rata-rata AR. Kemudian yang C berikan carilah fungsi marginal revenue atau MR, marginal revenue. Terus yang D hitunglah penerimaan total maksimum. Oke, baik kita langsung saja ke cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu cari fungsi penerimaan total atau TR. Jadi fungsi penerimaan total atau total revenue ini ialah rumusnya TR sama dengan P dikali Q. Yang dimana P adalah permintaan dan Q adalah quantity. Jadi tadi di soal TR sama dengan 100 dikurang 2Q dikali Q. Itu TR 100 dikurang 2Q kuadrat. Terus yang B tadi soalnya carilah fungsi penerimaan rata-rata atau AR, average revenue, yaitu rumusnya AR TR dibagi Q. Itu AR sama dengan 100 Q dikurang 2Q kuadrat dibagi Q. Dan maka hasilnya 100 Q. 100 dikurang 2Q. Nah, yang C itu carilah fungsi penerimaan marginal revenue atau MR. Rumus marginal revenue ini ialah MR sama dengan D TR dibagi DQ.
yaitu MR sama dengan 100 dikurang 4 Q. Karena Q-nya kuadrat tadi, jadi 2 dipangkatkan 2, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 4 Q. Terus yang D, itulah hitunglah penerimaan total maksimum. Penerimaan total maksimum atau TR max maksimum, yaitu 100 dikurang 4 Q sama dengan 0. Kemudian 100 dikurang sama dengan 4 Q. Jadi Q sama dengan 100 dibagi 4. Jadi Q-nya atau total maksimum, total penerimaan maksimumnya ialah 100 dibagi 4 sama dengan 25. Kemudian kita substitusikan nilai Q ke dalam fungsi TR. Jadi Q tadi ini kita buat untuk pangkat jadi apa sih namanya? Ya, buat pemangkatan. Jadi 100 tadi seperti di soal P sama dengan 100 terus 2 Q. Jadi 100 kita pangkatkan dengan 25. Kemudian 2 kita pangkatkan dengan 25 2 kali. Terus dipangkatkan dengan 2 lagi. Jadi TR sama dengan 2100 dikali 25 kuadrat sama dengan 2500 dikurang 2 dikali 25 kuadrat pangkat 2. Itu 625. Kemudian kita kurangkan 2,500 dikurang, karena ini di pangkat 2 tadi guys. Jadi 625 ini kita kalikan 2. Jadi hasilnya 1250. Kemudian kita lanjut ke TR sama dengan 2500 kita kurangkan dengan 1250. Jadi TR max sama dengan 1250. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jika diketahui fungsi penerimaan rata-rata AR berikut ini. AR sama dengan 2000 dikurang 4Q. Terus pertanyaannya yang pertama, carilah jumlah produk yang harus dijual agar penerimaan total maksimum dari setiap fungsi penerimaan TR. Terus yang B, hitunglah penerimaan total TR maksimum tersebut. Dan yang C, gambarkan fungsi penerimaan total TR dalam satu diagram. Oke, kita lanjutkan penyelesaiannya. Jadi yang pertama itulah carilah jumlah produk yang harus dijual agar penerimaan total maksimum dari setiap fungsi penerimaan TR. Jadi di sini rumusnya adalah untuk mencari penerimaan total maksimum atau TR max. Yang pertama itulah TR sama dengan AR, yang dimana AR ini tadi average revenue, itu TR dalam kurung 2000 dikurang 4Q dikali Q. Seperti soal nomor 2 tadi ya teman-teman. Jadi 2000 Q, Q-nya kita taruh di depan sini. Jadi 2000 Q dikurang 4 Q kuadrat. Nah, penerimaan total mencapai maksimum saat turunan pertamanya atau marginal revenue-nya sama dengan 0. Jadi MR marginal revenue sama dengan DTR dibagi DQ sama dengan 2000 dikurang 8Q. Karena ini kuadrat tadi. Jadi 4 dikali 2 kuadrat. Itu 0 sama dengan
2000 dikurang 8 Ki. Terus kita rubah posisi, jadi di sini 8 Ki sama dengan 2000. Ki sama dengan 2000 dibagi 8. Jadi Ki-nya kita dapat 250. Untuk penerimaan total maksimumnya yaitu 250. Kemudian yang kedua, hitunglah penerimaan total. Nah, substitusikan nilai Ki 250 ke dalam fungsi TR. Nah, kita substitusikan hasil dari Ki tadi ini, 250. Itu TR sama dengan 2000, terus disubstitusikan jadi 250 tadi. Dikurang 4, 250 kuadrat. Jadi TR sama dengan 2000 dikali 250 sama dengan 500.000. Kemudian 4 ini 250 kuadrat, yaitu hasilnya 62.500. Nah, kemudian TR 500.000 dikali nih 4 ini dikalikan 62.500, jadi hasilnya 250.000. Terus dikurang set 500 dikurang 250.000, maka hasilnya 250.000. Jadi besaran penerimaan total maksimum adalah 250.000. Nah, kemudian ini grafik fungsi penerimaan totalnya. Potongnya di sini. Yang di bawah ini jumlah produksinya atau Ki, terus kemudian ini total revenue-nya. Ini mencapai 250.000. Bentuk parabola ini. Garis grafiknya, teman-teman ya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 4. Jadi soalnya adalah diketahui fungsi permintaan P sama dengan 100 dikurang Q, yang dimana Q sama dengan 30. Nah, terus pertanyaannya, A. Hitunglah masing-masing nilai elastisitas harga titik atau poin dari penerimaan. Ingat, gunakan rumus elastisitas titik fungsi inverse. Kemudian yang B, nyatakan nilai elastisitas harga titik. Apakah permintaan elastis, unitary, atau inelastik? Kemudian yang C, kemudian nilai elastisitas diinterpretasikan ke dalam bahasa ekonomi atau bisnis. Kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, kita selesaiin yang A dulu. Itu hitunglah masing-masing nilai elastisitas harga titik. Nah, diketahui tadi P-nya ada 100 dikurang Q. Ya, dimana Q-nya 30. Jadi yang pertama itu cari harga P-nya. 100 dikurang 30 sama dengan 70. Kemudian cari turunan D, Q, terus dibagi DP-nya. Dari P sama dengan 100 dikurang Q, maka Q sama dengan 100. P turunannya adalah minus 1. Kemudian langkah yang ketiga kita hitung elastisitasnya. Jadi ED sama dengan DQ dibagi DP dikali P dibagi Q. Rumusnya. Nah, kemudian kita tadi dapat ED sama dengan min 1 dikali 70
bagi 30. Kemudian di sini ketemu hasilnya min 2,33. Ya, nilai mutlaknya itu ialah 2,33. Ini nilai elastisitasnya, harga titik. Kemudian yang B, tadi, nyatakan nilai elastisitas harga titik, apakah permintaannya elastis, unitary, atau inelastik. Nah, di sini jenisnya itulah karena nilai ED tadi 1, nilai ED tadi lebih besar dari 1, yaitu hasilnya 2,33, maka permintaan produk tersebut bersifat elastis, teman-teman. Nah, kemudian yang C, nilai elastisitas diinterpretasikan ke dalam bahasa ekonomi atau bisnis. Nah, jika terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka jumlah permintaan barang Q akan permintaan barang atau quantity akan mengalami penurunan sebesar 2,33%. Karena permintaan bersifat elastis, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Jika perusahaan menaikkan harga sedikit saja, penurunan jumlah barang yang terjual akan jauh lebih besar daripada persentase kenaikan harganya. Nah, strategi yang lebih tepat bagi perusahaan untuk meningkatkan penerimaan total atau total revenue ini dalam kondisi ini biasanya adalah dengan menurunkan harga atau seperti memberi diskon gitu. Oke, next. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5. Jika diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 30 dikurang P dan penawaran dari suatu produk QS. Ingat, penawaran dari suatu produk QS sama dengan 2P dikurang 12. Serta subsidi per unit yang diberikan oleh pemerintah itu disimbolkan dengan T, itu Rp3 per unit. Nah, terus pertanyaannya, yang pertama itu berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah diberikan subsidi. Nah, sebelum disubsidi yaitu T sama dengan 0. Keseimbangan QD sama dengan QS. Jadi, tadi QD itu adalah permintaan, terus QS itu adalah fungsi penawaran. Oke, 30 dikurang P sama dengan 2P dikurang 12. Kemudian kita turunkan 12-nya, jadi tadi di sini min jadi plus. 30 plus 12 sama dengan 2P plus P. Kemudian 30 plus 12 hasilnya 42 sama dengan 3P kita jadikan ke PE. Jadi 42 ini dibagi 3 sama dengan hasilnya 14. Ini sebelum disubstitusi. Nah, terus kita substitusikan ke QD. Jadi 30 dikurang 14. Terus karena sudah disubstitusikan jadi lambangnya di sini QE. Maka 30 dikurang 14. Maka hasilnya 16. Tuh. Nah, itu yang sebelum subsidi. Nah, yang sesudah subsidi, itu T sama dengan 3. Fungsi penawarannya berubah menjadi QST. Sama dengan 2P plus 3 dikurang 12. Jadi QST 2P plus 6 dikurang 12 dijadikan ke QST. Atau kita sederhanakan menjadi 2P min kurang 6. Terus keseimbangan barunya QD sama dengan QST. Jadi 30 kurang P sama dengan 2P kurang 6. Nah, seperti tadi ini turunkan jadi di sini, maka hasilnya menjadi plus. 30 plus 6 sama dengan 2P plus P. Ya, terus di sini tadi 3 seperti ini. 36 didapat dari 3 plus 30 plus 6 sama dengan 3P. Kita jadikan ke PET.
Itu caranya 36 dibagi 3, hasilnya 12. Ikutin kita substitusikan ke KD. Jadi 30 dikurang 12, maka hasilnya 18. Itu setelah disubsidi pemerintah. Terus yang kedua, soal yang kedua itu yang F, berapa besar pemberian subsidi total oleh pemerintah? Rumusnya seperti tadi, soal nomor 3 apa ya tadi? Maka subsidi samakan dengan S sama dengan KT dikali T. T total subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oh, sorry, subsidi yang per unit yang diberikan oleh pemerintah. Maka subsidi sama dengan 18 dikali 18 ini kita dapat dari sesudah subsidi tadi nih ya. 18 dikali dengan 3. 3 itu adalah subsidi per unit yang diberikan oleh pemerintah. Jadi hasilnya 54. Kemudian yang G, berapa besar subsidi yang didapat oleh konsumen dan produsen? Jadi subsidi konsumen dilambangkan dengan SK, selisih harga sebelum dan sesudah subsidi. SK, PE dikurang PET sama dengan 14 untuk PE-nya. Kemudian untuk PET-nya 12 sama dengan 2 per unit. Total subsidi konsumennya 18 dikali 2 sama dengan 36. Ini subsidi untuk konsumen. Kemudian subsidi untuk produsennya itu ditambahkan dengan SP sama dengan sisa subsidi per unit. Di SP T dikurang SK sama dengan T-nya tadi 3 dikurang dengan 2. Subsidi konsumennya tadi sama dengan 1 per unit. Kemudian total SP-nya subsidi produsen 18 dikali 1 sama dengan 18 untuk subsidi produsen. Nah, kemudian yang H itu gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan setelah diberikan subsidi dalam satu diagram. Nah, ini tadi itu 16 sama 14 ini. Sorry. Ini subsidi nih. Ini dipotongnya sini. Terus ini tadi. Itu subsidi. Ya, itu sudah subsidi. Terus yang tadi itu sebelum subsidi, keseimbangan sebelum subsidi. Jadi seperti ini grafik keseimbangan pasarnya. Oke, next. Kita lanjut ke soal nomor 6. Masih semangat ya, semoga kalian mengerti dengan apa yang saya jelaskan ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu produk tertentu, berikut ini. P sama dengan 1000 dikurang 2Q. Jadi pertanyaannya, yang E itu carilah fungsi penerimaan total, TR, total revenue. Oke, kita ke penyelesaiannya. Jadi untuk total revenue-nya ini ialah TR sama dengan P dikali Q. TR sama dengan P-nya tadi 1000, terus kuantitinya 2 dikali Q. TR sama dengan 1000, Q, ini Q-nya taruh sini, jadi sini dia turun, dikurang 2Q kuadrat. Terus yang kedua, yang F itu pertanyaannya fungsi permintaan rata-rata atau average revenue. Penerimaan rata-rata adalah total penerimaan dibagi dengan jumlah unit. Pada dasarnya, average revenue identik dengan fungsi permintaan itu sendiri. Jadi rumusnya itulah AR sama dengan TR dibagi Q. 1000 Q dikurang 2 Q kuadrat dibagi Q. Jadi sama dengan 1000 dikurang 2 Q.
Kemudian fungsi marginal revenue-nya. Penerimaan marginal adalah tambahan penerimaan untuk setiap tambahan 1 unit penjualan. Secara sistematis, inilah turunan pertama dari fungsi TR terhadap Q. Di MR sama dengan turunan pertama dari TR dikurang DQ. Jadi MR sama dengan 4Q. Oke. Next. Terus yang H, menghitung penerimaan total maksimum atau TR max. Penerimaan mencapai titik maksimum ketika nilai MR 0. Cari nilai Q pada saat MR sama dengan 0. 1000 dikurang 4Q sama dengan 0. 1000 sama dengan 4Q. Dan Q-nya 1000 ini dibagi 4 sama dengan 250. Yang kedua, hitung nilai TR maksimum. Nah, sini substitusikan Q 250 ke dalam fungsi TR. Jadi 1000 dipangkatkan dengan 250. Kemudian 2 dipangkatkan 250 kuadrat. Jadi 1000 dikali 250 ialah hasilnya 250.000. Kemudian 2 ini 250 dikali 250 dan dia kuadrat tadi. Jadi 2 dipangkatkan dengan 62.500. Kemudian di sini TR-nya 250 dikurang 2 kali 62.500, maka hasilnya 125.000. Jadi TR 250 dikurang 125.000, maka hasilnya 125.000 untuk total revenue maksimalnya. Oke, mungkin itu untuk yang soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, jadi di sini soal nomor 7. Set. Jika diketahui fungsi penerimaan rata-rata AR berikut ini, TR sama dengan 3000 Q dikurang 2 Q kuadrat. Ditanyakan yang D, carilah jumlah produk yang harus dijual agar penerimaan total maksimum dari setiap fungsi penerimaan TR. Oke, kita kerjakan yang D. Ke penyelesaiannya. Ya. Ini rumus ini ya. MR sama dengan DTR dibagi DQ. 3000 dikurang 4Q. Kenapa bisa 4Q? Karena tadi 2Q kuadrat. Jadi 2 kali 2, 4. Sama dengan 4Q. Kemudian kita set MR 0. 3000 dikurang 4Q sama dengan 0. Nah, kemudian ini rumusnya nih. Rumus mencari total maksimum ialah ini. DTR dibagi DQ. Jadi 3000 dibagi 4 sama dengan 750 unit. Ini jumlah produk agar penerimaan maksimum itu sebesar 750 unit. Nah, kemudian yang E itu hitunglah penerimaan total atau TR maksimal tersebut. Jadi sebelum ini dihitung, kita substitusikan nilai Q. Nih, nilai Q tadi 750 ke dalam fungsi TR. Jadi TR sama seperti tadi ini kita buatkan jadi pengali ya ini ya. Jadi 3000 dikali 750 hasilnya 2.250.000. Kemudian 2 dikali 750 kuadrat. Jadi 750 kali 750 hasilnya 562.500. 2 dikuadratkan dengan ini. 2 dikali 562.500, maka hasilnya 1.125.000. Kemudian finalnya 2.250 kita kurangkan dengan 1.125.000.
Hasilnya 1.125.000. Jadi jumlah besar penerimaan total maksimumnya ialah 1.125.000. Terus grafik. Kemudian ini yang F, kita disuruh menggambarkan fungsi penerimaan total dalam satu diagram. Jadi seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Titiknya di sini ya, 1.125, 1.125.000. Nih, oke. Next, kita ke soal nomor 8. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 600 dikurang 0,5 Q, yang dimana Q sama dengan 300. Nah, dari pertanyaan yang pertama itu A, hitunglah masing-masing nilai elastisitas harga titik atau poin dari permintaan. Ingat, menggunakan rumus elastisitas titik fungsi inverse. Oke, kita ke penyelesaiannya. Diketahui fungsi P tadi 600 dikurang 0,5 Q. Nah, Q-nya diterbang jadi 300. Di langkah pertama itu cari harga P pada saat Q 300. P sama dengan 600 dikurang 0,5 dipangkatkan dengan atau ya apa namanya, pangkat ya, dipangkatkan dengan 300. Jadi turun 600, P sama dengan 600 dikurang 0,5 kali 300 sama dengan di sini hasilnya 150. Maka P adalah 450. Terus kemudian langkah kedua, cari turunan total Q dan total P. Total turunan Q dan total turunan P karena fungsinya berbentuk P sama dengan F Q, kita cari turunan P terhadap Q terlebih dahulu. Lalu jika sudah ketemu hasilnya, kita lalu dibalik atau di inverse. Jadi turunan dP dibagi dQ sama dengan min 0,5. Maka 1 dibagi 0,5 sama dengan min 2. Nah, terus langkah ketiga, kita masuk ke rumus elastisitas. Itu ED, dQ dibagi dP dikali P per Q. Ini rumusnya ya, dibagi Q, ini rumusnya. P dibagi Q. Nah, kemudian jadi kita udah ketemu min 2 untuk ini turunannya. Min 2 dikali 450. Nih, untuk P 450 dibagi dengan Q. Q-nya tadi 300. Nih, Q-nya 300. Nah, maka ketemu hasilnya 2. Kita sederhanakan 2 dikali 1,5. Maka hasilnya min 3. Sorry, min 2 dikali 1,5. Hasilnya min 3. Jadi nilai mutlak elastisitasnya ialah 3. Kemudian yang B, nyatakan nilai elastisitas harga titik apakah permintaan elastis, unitary, atau inelastik. Karena nilai mutlak elastis lebih besar dari 1 tadi, yaitu 3, maka sifat permintaan barang tersebut adalah elastis. Kenapa bisa elastis? Karena nilai elastisitasnya lebih besar daripada 1. Oke. Kemudian yang C, nilai elastis interpretasikan ke dalam bahasa ekonomi atau bisnis. Jadi yang pertama, secara matematis ya, jika harga barang dinaikkan sebesar 1%, maka jumlah permintaan barang akan turun atau berkurang sebesar 3%. Nah, ini secara bisnisnya, konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga. Perubahan harga sedikit saja akan berdampak pada besarnya jumlah penjualan. Dan ya, jadi strateginya gimana? Produsen sebaiknya berhati-hati menaikkan harga karena pendapatan total revenue ini justru bisa turun drastis
Atau sebaliknya, menurun harga sedikit bisa meningkatkan penjualan secara signifikan. Oke, mungkin itu saja eh, pengertian soal UTS dari saya. Semoga video ini bisa membantu. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Pada Tuhan saya mohon ampun. Kemudian mungkin itu saja saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.